saya yakin video itu adalah video yang tidak utuh. Kalau utuh kan harusnya keseluruhan dong. Dari mulai pertama sampai selesai kurang lebih 45 menit. Harusnya muat secara utuh, dan yang menyampaikan aspirasi, pandangan, masalah, saran, usul kepada presiden kan tidak hanya saya. Oke, sekarang pas bagian saya yang juga tidak utuh. Saya menyampaikan atas kondisi kebangsaan kita. Perjalanan kebangsaan pasca Pilpres 2019. Ada harapan, ada ekspektasi rakyat Indonesia, tidak hanya ya pendukung Presiden Jokowi, bahkan juga sebagian dari pendukung Prabowo itu memiliki harapan dan ekspektasi yang sangat besar dengan bergabungnya Prabowo Sandiaga Uno ke pemerintahan Pak Jokowi. Itu adalah akhir dari sebuah rivalitas politik Pilpres, di mana tentu tidak hanya simbolisasi Prabowo dan Sandiaga Uno, tapi seluruh pendukung, baik pendukung militan, pendukung ideologis, harusnya bersama-sama mengikuti jejak Prabowo dan Sandiaga Uno bahu-membahu untuk membangun negara ini dengan memberikan dukungan atas program-program pemerintah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Bahwa setiap pemerintahan termasuk Presiden Jokowi dalam bekerja mungkin ada hal yang kurang, ada hal yang masih dianggap lemah, ada hal yang belum bisa menjawab ekspektasi dan harapan masyarakat. Silahkan sampaikan itu. Bahkan tidak hanya pandangan, kritik sekalipun, sekeras-kerasnya kritik sekalipun, nggak ada masalah. Negara ini negara demokrasi. Nah, yang kita soroti dalam perjalanan kebangsaan ini sudah bukan kritik. Lihat cara-cara yang mereka lakukan selama ini, upaya untuk mendelegitimasi, menjatuhkan pemerintahan selalu dengan pola yang sama, penyebaran kebencian, fitnah, adu domba antar suku dan agama, berita-berita hoax, bahkan penghinaan dan pencemaran ya terhadap simbol-simbol negara, presiden, kemudian juga ibu negara terakhir. Ini kan terus berulang. Ini menjadi mesin yang mematikan, yang terus diproduksi. Yang kami menangkap ini tidak lepas dari dendam politik yang diformalin ya pasca Pilpres 2019. Jadi istilah dendam politik yang diformalin itu ya karena diformalin jadi awet. Padahal ekspektasi publik rakyat termasuk kami pendukung Jokowi dengan bergabungnya Prabowo dan Sandiaga udah selesai tentang rivalitas, udah selesai tentang kontestasi demokrasi Pilpres, bangun bangsa ini bersama-sama, baik yang kemarin mendukung Pak Jokowi maupun yang tidak. Nah, atas dasar situasi tadi dengan cara-cara yang menurut saya ini anti demokrasi, bahkan merusak harmoni, bahkan menjadi ancaman perjalanan kebangsaan, masa saya nggak boleh marah? Masa rakyat Indonesia yang mayoritas tidak marah? Pasti marah lah. Mereka akan lebih berpikir tentang eksistensi dan keutuhan bangsa mereka, dan kami pasti berpikir tentang bagaimana perjalanan bangsa. Pak Jokowi itu bisa berakhir 2024, tapi bangsa ini harus terus berjalan, siapapun pemimpin nanti. Kan itu, cara pandang kami kan lebih cepat cara pandang masa depan, visioner. Nah, atas situasi yang terus diganggu dengan cara-cara yang tidak benar itu, masa kita nggak boleh marah? Harusnya saya yang marah dan banyak masyarakat yang marah harusnya dihargai dong, ya bahwa kita masih berpikir tentang bangsa ini. Nah, atas kemarahan itu, atas kegemesan itu, yang saya katakan saya gemes, kita sampaikan saran pada pemerintah, Pak, sebaiknya hukum ditegakkan. Terus masa kita yang mau mengusulkan bahwa hukum ditegakkan kita dianggap salah? Jadi keinginan kalian yang ya hari ini dan sejak kemarin menyalahkan sikap saya di video itu, walaupun itu udah dipotong dan juga udah dibully ya, udah dibangun narasi yang negatif lah. Terus keinginan mereka cara apa? Itulah yang kemudian saya memberi pesan. Kita ini pemenang, kita ini mayoritas. Jadi kalau kita mau melakukan hal yang sama dengan mereka yang selama ini merongrong pemerintahan Jokowi dengan cara-cara tadi, bukan kritik, ya, kita bisa melakukan hal yang sama dan pasti kita jumlahnya lebih besar. Mari kita bicara fakta dalam perjalanan pasca Pilpres. Yang sering demo-demo itu siapa? Yang sering membuat-buat gaduh itu siapa? Yang dalam demo selalu menyebarkan kebencian, fitnah, adu domba dan penghinaan pada simbol-simbol negara itu siapa?
Pernahkah satu kali kekuatan pendukung Jokowi melakukan demo tandingan? Enggak tuh. Ya, di mana mereka demo kemudian kita turun untuk menghadang. Enggak. Tapi kemarin adalah pesan atas situasi kebangsaan yang sudah terancam dengan cara-cara mereka. Maka pesan kami kepada Presiden, tegakkan hukum, itu kuncinya. Karena kalau tidak, maka kekuatan mayoritas pendukung Jokowi bisa melakukan hal yang sama. Tapi apa yang kami dapatkan? Kalau gemas, kemarahan kan dalam beberapa kali pertemuan sudah juga sering disampaikan kepada Presiden. Apa yang disampaikan Presiden kemarin? Yang nggak ada di videonya tuh. Presiden selalu mengatakan, jangan, saya minta sabar. Saya aja sebagai Presiden bisa sabar. Masa kalian nggak bisa sabar? Nggak hebat apa Presiden kita ini? Udah dicaci maki, dihinakan pada hal-hal yang bersifat pribadi, dituduh anak PKI, ya kan? Dikatakan pelangap-pelongo, dituduh istana menjadi sarang komunis. Kurang apa sabarnya? Tapi seberapa banyak mereka yang diseret dan disentuh oleh hukum, padahal semua ini bisa disentuh oleh hukum. Presiden katakan sabar, ya saya sebagai Presiden bisa sabar, masa kalian nggak bisa. Dan jangan pernah pesan Presiden, kalian melakukan cara-cara sebagaimana yang mereka lakukan pada kita, pada saya. Jadi penegakan hukumnya clear, itu yang kami dorong.